Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Rahman Saputra, NIM 2018-21018. Saya di sini akan presentasi tentang wawancara kerja. Yang pertama adalah pengertian arti penting wawancara kerja, yaitu wawancara kerja ini merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah penyamar yang ada. Yang kedua adalah bentuk wawancara, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur, yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur dan kombinasi. Yang pertama adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan secara langsung berpedoman pada pedoman wawancara ini yang telah disiapkan. Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu suatu jenis wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Sehingga dalam hal ini peneliti memodifikasi proses wawancara sesuai situasi dan kondisi sehingga lebih fleksibel. Yang terakhir adalah wawancara kombinasi terstruktur dan tidak terstruktur, yaitu perpaduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur ini merupakan salah satu memiliki pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya. Peneliti ini juga membahas melakukan improvisasi dengan menyatakan informasi lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Esther Rahmala Putri, NIM 2018-21036. Di sini saya akan lanjutkan presentasi dari rekan saya yang mana membahas teknik wawancara kerja. Nah, yang pertama, teknik wawancara kerja ini ada dua. Yang pertama wawancara kerja tradisional dan yang kedua adalah wawancara kerja behavioral. Nah, yang pertama wawancara kerja tradisional. Ini menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu, seperti mengapa sih Anda ingin bekerja di perusahaan ini gitu, dan apa kelebihan dan kekurangan Anda. Nah, keberhasilan dan kegagalan tes wawancara ini itu ditentukan oleh kemampuan komunikasi pelamar kerja dalam menjawab pertanyaan yang telah diajukan, bukan pada seperti isi dari kebenaran jawaban tersebut gitu, bukan. Tapi sifat pertanyaan ini, wawancara itu hanya untuk mengklarifikasi apakah ditulis dalam surat lamaran kerja dalam CV pelamar tersebut atau tidak. Nah, ada beberapa hal yang ingin ditemukan dari wawancara tradisional ini, yaitu yang pertama, apakah pelamar ini tuh memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang kedua, apakah pelamar ini tuh memiliki antusias dan etika kerja sesuai dengan harapan perusahaan. Dan yang ketiga, apakah pelamar ini bisa bekerja dalam tim dan memiliki kepribadian dengan budaya perusahaan tersebut gitu. Nah, sedangkan wawancara behavioral itu didasarkan pada performance atau kinerja masa lalu. Nah, merupakan indikator itu terpenting gitu dalam meramalkan perilaku pelamar di masa yang akan datang. Nah, wawancara ini untuk merekrut karyawan pada tingkat manajerial yang sangat mengutamakan masalah-masalah kepribadian. Nah, maksudnya itu apa sih? Untuk mengetahui si respon pelamar ini suatu kondisi atau situasi tertentu, sehingga pewawancara ini dapat melihat bagaimana sih pelamar ini memandang suatu tantangan atau permasalahan dalam menemukan solusinya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu, seperti coba Anda ceritakan pengalaman Anda ketika gagal, terus mencapai target yang telah ditetapkan, dan contohnya seperti kayak berikan contoh tentang hal-hal apa yang Anda lakukan ketika Anda dipercaya untuk menangani beberapa proyek sekaligus, seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pelamar itu perlu mengingat kembali situasi, tindakan, dan hasil yang telah terjadi di masa lalu gitu. Nah, selain itu, untuk memancing pertanyaan-pertanyaan yang lebih lanjut dari pewawancara agar dapat menjelaskan secara rinci gitu gambaran situasi yang dihadapinya dalam wawancara behavioral ini. Nah, pelamar itu harus menyusun jawaban mencakup beberapa hal. Yang pertama, menggambarkan situasi yang terjadi saat itu juga, dan menjelaskan tindakan-tindakan yang diambil gitu ketika untuk merespon situasi yang terjadi. Lalu yang ketiga, menceritakan hasil yang dicapai gitu. Yang keempat adalah apa hikmah yang dapat dipetik dari kejadian-kejadian seperti itu. Terus apa yang bisa dapat dipelajari dari situasi tersebut. Oke, untuk slide selanjutnya adalah persiapan wawancara kerja. Nah, persiapan wawancara kerja ini dilakukan yang pertama itu berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing gitu. Supaya tenang dan percaya kalau keajaiban itu pasti ada. Dan yang kedua adalah datang lebih awal, yang mana agar kita tidak terlambat, agar bisa datang lebih tepat waktu dan bisa menghargai waktu.
Lalu yang ketiga adalah bersikap yakin gitu dan optimis. Nah, kita tuh harus bersikap yakin dan optimis atas apa yang telah kita capai selama ini. Lalu siapkan sertifikat, diploma, dan surat-surat penghargaan yang dimiliki. Lalu yang kelima adalah berpakaian yang rapi dan sopan serta bersih. Nah, yang keenam, ketuk pintu sebelum memasuki ruangan, kecuali apabila diantarkan oleh pengantar, maka tidak perlu untuk mengetuk pintu karena telah ada yang mengantar. Nah, yang ketujuh adalah tersenyum dengan wajar. Nah, tersenyum dengan wajar ini tuh bukan berarti setiap saat atau setiap detik itu kita bisa tersenyum lebar gitu, tidak. Tapi dengan memasang wajah yang ceria, yang santun, yang sopan, yang senyumnya tuh senyum bangga gitu, kayak gitu, bukan senyum terpaksa seperti itu. Nah, lalu yang 8 adalah tunggu sampai Anda dipersilakan duduk atau mintalah izin duduk. Apabila tidak dipersilakan, apabila sebelumnya sudah dipersilakan duduk, boleh untuk didudukin. Apabila belum, setidaknya menunggu pewawancara itu duduk terlebih dahulu lalu meminta izin untuk meminta duduk. Seperti kayak, permisi, apakah saya boleh duduk gitu. Lalu yang ke-9, ingat nama pewawancara. Nah, ini tuh salah satu cara untuk menghargai siapa sih lawan bicara kita gitu, supaya lebih kenal, lebih dekat, itu lebih lebih menghargai gitu, kesannya lebih menghargai. Lalu yang ke-10 adalah tataplah pewawancara pada saat diwawancarai gitu. Nah, saat bertatap-tatapan mata seperti ini, eye to eye, itu adalah salah satu cara untuk menghargai. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arneta Zabrina dengan NIM 2018-210557. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan wawancara kerja. Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan wawancara kerja. Sedangkan di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal apa saja sih yang harus dihindari dalam melakukan persiapan wawancara kerja. Jadi yang pertama yaitu hindari untuk datang terlambat. Yang kedua, kelihatan kesal karena menunggu lama. Lalu yang ketiga, datang ke wawancara kerja tanpa persiapan atau dengan seadanya saja. Lalu yang keempat yaitu berpenampilan secara berlebihan. Dan alangkah baiknya kita seharusnya berpenampilan secara menarik, tetapi juga tidak secara berlebihan. Lalu yang kelima yaitu membawa tas belanja atau sejenisnya ke dalam ruang wawancara kerja. Lalu yang keenam, mengajak teman atau keluarga saat wawancara kerja. Lalu yang ketujuh, duduk sebelum dipersilahkan. Itu sangat menandakan bahwa kita tidak sopan. Lalu yang kedelapan yaitu meletakkan tas di atas meja. Lalu yang kesembilan yaitu membungkukkan kepala. Lalu yang ke-10, yang terakhir yaitu bertopan dagu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengenali pekerjaan dan suatu perusahaan. Sebelum melakukan wawancara, Anda perlu mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar serta perkembangan dari perusahaan tersebut. Untuk memperoleh informasi tersebut, Anda dapat memperolehnya dari berbagai publikasi resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, baik dalam bentuk jurnal, majalah, buletin, atau melalui situs web perusahaan yang bersangkutan. Wawancara sebagai bentuk komunikasi dua arah merupakan kesempatan yang baik bagi Anda untuk menanyakan secara langsung mengenai pekerjaan dan perusahaan kepada pewawancara. Berbagai pertanyaan yang dapat Anda sampaikan antara lain, yang pertama yaitu apa tugas dan tanggung jawab yang Anda lamar. Lalu yang kedua, bagaimana kebijakan perusahaan mengenai promosi. Lalu yang ketiga, bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam sebuah perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru. Yang kelima, apa yang menjadi produk unggulan perusahaan. Dan yang keenam yaitu siapa pesaing utama bagi perusahaan. Nah,
Pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan dalam wawancara itu sangat penting artinya bagi pewawancara, terutama dalam kaitannya dengan tingkat keseriusan Anda dalam melamar posisi pekerjaan tersebut. Kalau Anda sudah diberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun perusahaan tetapi tidak Anda manfaatkan, pewawancara dapat menilai Anda sebagai pelamar yang diragukan tingkat keseriusannya. Oleh karena itu, janganlah Anda sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh pewawancara dan hindari juga pertanyaan-pertanyaan yang bernada seperti menginterogasi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feroz Rahmandika dengan NIM 2018-210660. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara kerja, berbagai macam jenis pertanyaan akan ditanyakan kepada Anda, dan Anda harus benar-benar mempersiapkan diri Anda untuk dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Berikut ini merupakan beberapa contoh pertanyaan yang sering ditanyakan dalam melakukan wawancara kerja. Yang pertama, terkait pekerjaan yang akan dilamar, yaitu mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut, kemudian apakah pengalaman kerja Anda relevan dengan posisi kerja yang Anda lamar, kemudian mengapa Anda tertarik dengan jabatan atau posisi pekerjaan tersebut. Kemudian soal pendidikan dan pelatihan. Untuk pertanyaannya, mata kuliah apa yang paling Anda senangi dan yang paling Anda tidak sukai selama perkuliahan. Kemudian aspek-aspek mata kuliah apa yang paling menarik bagi Anda. Dan kemudian apakah kuliah atau pelatihan yang Anda peroleh membantu pengembangan karir Anda. Kemudian terkait latar belakang keluarga. Apa pekerjaan orang tua Anda? Kemudian apakah pendidikan terakhir orang tua Anda? Dan bagaimana orang tua Anda terhadap karir yang Anda pilih? Kemudian soal kepribadian. Bagaimana menjelaskan diri Anda sendiri? Kemudian apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari diri Anda sendiri? Kemudian terkait bagaimana Anda menilai diri orang lain. Kemudian tentang penilaian pribadi Anda. Yang pertama, faktor-faktor apa saja yang paling memberikan kontribusi bagi pengembangan pribadi Anda. Kemudian apa hambatan dalam pengembangan karir Anda, dan apa yang paling mengecewakan, mengesalkan, dan menjengkelkan Anda terhadap orang lain. Kemudian tentang tujuan karir. Apa tujuan jangka panjang bagi karir Anda? Kemudian bagaimana Anda dapat mencapai tujuan tersebut, dan apa posisi atau kedudukan yang Anda harapkan untuk masa yang akan datang. Kemudian soal hobi dan yang lainnya. Apa yang Anda lakukan pada saat liburan, kemudian apa yang Anda lakukan pada waktu senggang, dan apakah Anda ikut dalam suatu kegiatan sosial kemasyarakatan. Mohon maaf, apakah Anda ikut dalam sesuatu kegiatan sosial kemasyarakatan, dan apa hobi Anda. Kemudian terkait pimpinan Anda. Bagaimana pendapat Anda tentang atasan atau pimpinan Anda? Kemudian sebutkan beberapa hal yang menyebabkan atasan Anda memuji atau mengkritik Anda. Kemudian bagaimana atasan Anda memperlakukan Anda. Kemudian untuk pertanyaan tentang pekerjaan Anda sebelumnya. Yang pertama yaitu mengapa Anda ingin meninggalkan pekerjaan yang lama. Kemudian coba Anda ceritakan tugas dan tanggung jawab Anda di perusahaan atau lembaga yang terdahulu. Dan yang terakhir, apa pekerjaan yang paling menarik yang pernah Anda lakukan. Kemudian untuk pergaulan antar sejawat. Bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman sejawat? Kemudian bagaimana kesan Anda bila teman Anda memperoleh promosi jabatan atau kenaikan jabatan? Kemudian
Bila sedang tidak bertugas, apakah Anda sering mengobrol dengan teman-teman Anda? Kemudian pertanyaan terkait pendelegasian. Untuk pertanyaannya, dapatkah Anda mendelegasikan tanggung jawab pada orang lain? Dan berikan contohnya. Kemudian bagaimana Anda memotivasi orang lain dalam menyelesaikan tugas yang paling mendesak, tak terduga sebelumnya. Kemudian soal pengambilan keputusan. Apa keputusan yang paling mudah dan yang paling sulit yang pernah Anda lakukan? Kemudian bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan untuk hal yang penting, dan bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda lakukan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Terima kasih saya. atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lisa Artika, NIM 2018-210778. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang telah menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan penting yang ada dalam wawancara. Nah, di sini bagaimana jika kita di posisi kita sudah pernah bekerja kemudian melakukan wawancara ke perusahaan lain. Nah, biasanya pertanyaan yang paling sering ditanyakan atau paling sering ditemui itu seperti siapa pimpinan Anda atau bagaimana pendapat Anda atas pimpinan Anda tersebut. Kemudian beberapa hal yang membuat Anda kagum terhadap pemimpin Anda. Kemudian ada pernyataan pekerjaan sebelumnya. Nah, mengapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Terus kemudian ceritakan tanggung jawab Anda di perusahaan Anda itu seperti apa. Kemudian apa pekerjaan yang suka Anda dikerjakan Anda sebelumnya, begitu. Kemudian yang ketiga ada pernyataan pergaulan antar sejawat. Nah, ini menjelaskan itu bagaimana pergaulan Anda dengan teman-teman sejawat Anda. Nah, bila tidak bertugas itu apakah Anda sering mengobrol dengan mereka? Kemudian tipe orangnya seperti apa yang Anda segani atau Anda takuti, seperti itu. Kemudian ada poin keempat, ini ada pendelegasian. Nah, di pendelegasian itu isinya tentang Anda itu pernah didelegasikan atau diwakilkan oleh company Anda itu kemana gitu, dan tujuannya itu apa, dan apa yang akan Anda lakukan di sana, begitu. Kemudian ada pengambilan keputusan, yakni nanti itu Anda akan ditanya bagaimana proses Anda melakukan pengambilan keputusan yang penting, dan bagaimana reaksi orang lain terhadap keputusan yang Anda ambil, dan apa keputusan paling mudah atau sampai yang paling sulit yang pernah Anda ambil di pengambilan keputusan tersebut. Setelah wawancara selesai, hendaknya kalian mengucapkan terima kasih kepada pewawancara, karena bagaimanapun itu pewawancara telah meluangkan waktunya untuk mewawancarai kalian, dan juga itu sebagai rasa hormat kepada wawancara tersebut. Meskipun kecil kemungkinan Anda diterima di perusahaan tersebut, tetap rasa terima kasih itu harus diucapkan. Nah, biasanya itu di paragraf pertama, isi terima kasihnya itu merujuk pada pewawancara yang mewawancarai Anda, atau bisa juga diisi tentang kesan-kesan Anda selama mengikuti wawancara tersebut. Kemudian paragraf kedua itu berisi tentang terima kasih untuk minat Anda, terima kasih kepada perusahaan untuk menyatakan minat Anda di perusahaan tersebut, dan juga bisa berisi tentang sedikit-sedikit lah keahlian dari diri kalian yang tidak kalian jelaskan di waktu wawancara tadi. Kemudian di paragraf ketiga itu wawancara harus tahu bahwa Anda itu ingin mendengar kabar itu segera, dan juga kalian tuh juga bisa meninggalkan nomor kontak WA atau telepon agar supaya nanti itu jika kalian diterima wawancara dengan mudah menghubungi kalian gitu. Nah, sekian dari kelompok 8. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.